Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najwa dari kelas PGMI 1D. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS multikultural. 1. Jelaskan konsep multikulturalisme dan pluralisme beserta contohnya masing-masing. Multikulturalisme adalah konsep yang lebih luas, mencangkup keberagaman yang bersifat lebih konkret, seperti etnik, ras, bahasa, dan budaya. Multikulturalisme mengakui dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut sebagai kekayaan dan keunikan yang perlu dilestarikan. Contoh multikulturalisme dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada keberagaman suku dan budaya di Indonesia seperti suku Jawa, Batak, Sunda, dan Bali. Yang kedua ada keberagaman agama di Indonesia seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik. Adapun pluralisme adalah konsep yang sempit mencangkup keberagaman yang bersifat lebih abstrak seperti ideologi, nilai-nilai, dan keyakinan. Pluralisme mengakui dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati. Contoh pluralisme dalam kehidupan sehari-hari yaitu keberagaman ideologi politik di Indonesia seperti ideologi Pancasila, demokrasi, komunisme, dan kapitalisme. Keberagaman keyakinan agama di Indonesia yaitu seperti keyakinan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Yang kedua, contoh multikulturalisme di sekitar rumah saya, termasuk beragamnya acara perayaan keagamaan yang diadakan oleh tetangga sebagai keyakinan. Sementara itu, pluralisme terlihat dalam keragaman kuliner yang mencerminkan latar belakang etnis yang berbeda di area ini. Dan yang ketiga, jelaskan pentingnya pendidikan multikultural bagi generasi muda. Pendidikan multikultural adalah yang mengajarkan tentang keberagaman budaya, agama, suku, dan ras. Pendidikan ini penting bagi generasi muda karena beberapa alasan antara lain, yaitu ada membangun pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Pendidikan multikultural membuka pikiran generasi muda terhadap berbagai ide dan kreativitas baru. Membangun pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Pendidikan multikultural mendorong generasi muda untuk berpikir kritis tentang berbagai perspektif dan sudut pandang. Dan yang keempat, jelaskan 3 upaya konkret yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk menjaga keragaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya. Hal ini mencerminkan dari banyaknya suku, bahasa, agama, dan tradisi yang berbeda-beda di seluruh penjuru negeri. Keberagaman budaya ini merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga keragaman budaya Indonesia, yaitu berikut adalah 3 upaya konkret yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk menjaga keberagaman budaya. 1. Ada mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai. Toleransi yang saling menghargai merupakan kunci dalam segala keragaman budaya. Mahasiswa harus mampu menerima perbedaan yang ada, baik perbedaan suku, agama, bahasa, maupun tradisi. Mahasiswa juga harus mampu menghormati perbedaan tersebut dan tidak menganggap budayanya sendiri sebagai yang paling baik. Dan yang kedua ada mendalami pengetahuan tentang budaya Indonesia. Mahasiswa harus memiliki pengetahuan yang luas tentang budaya Indonesia.
dapat dilakukan dengan mengajar, dengan belajar tentang sejarah, adat istiadat, kesenian, dan berbagai aspek budaya lainnya. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir adalah menjadi agen perubahan. Mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan. Mahasiswa harus mampu memberikan contoh dan mengajak masyarakat untuk menjaga keragaman budaya. Mahasiswa dapat melakukan hal ini melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, dan atau kampanye. Lima, sebutkan problematika multikultural yang ada di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya. Problematika multikultural di Indonesia melibatkan beragam aspek, yaitu stereotip dan prasangka. Yang kedua, ketidaksetaraan sosial. Yang ketiga, ketidakadilan hukum. 4, pendidikan multikultural. Sistem pendidikan perlu diperkuatkan untuk mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman. Yang kelima, ketegangan agama. Tensi antar agama kadang-kadang muncul dan memerlukan pendekatan yang bijak untuk mencegahnya. Nah, cara mengatasinya adalah pendidikan multikultural, memperkuat pendidikan yang mendorong pemahaman, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Kebijakan inklusif, mengembangkan kebijakan yang memastikan kesetaraan dan keadilan bagi semua kelompok. Penguatan hukum, memastikan sistem hukum yang adil dan melindungi hak-hak semua individu tanpa memandang latar belakang etnis atau agama. Yang keenam, sebutkan apa saja yang terjadi jika pendidikan multikultural tidak diimplementasikan dalam pendidikan di Indonesia. Jika pendidikan multikultural tidak diimplementasikan di Indonesia, dapat terjadi kurangnya pemahaman dan toleransi antar budaya, meningkatkan potensi konflik antar kelompok, serta kesulitan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan beragam. Soal yang ketujuh adalah melalui apa saja pendidikan multikultural dapat diimplementasikan di lingkungan MI atau SD. Pendidikan multikultural dapat diimplementasikan di lingkungan MI atau SD melalui berbagai cara, baik dalam kurikulum, kegiatan pembelajaran, maupun lingkungan sekolah, kayak seperti kunjungan lapangan, mengembangkan program-program yang berkaitan dengan keberagaman. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.